Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, admin kembali berbagi informasi terkait penyelesaian tenaga honorer ataupun yang belum honorer, yaitu terkait dengan pengangkatan ya, atau rekrutmen CASN baik CPNS maupun P3K. Nah, di sini ada kabar menarik buat rekan-rekan semua. Dan apakah rekan-rekan berada di daerah ini? Nah, silahkan disimak videonya dengan baik. Jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Jika ada suara-suara berisik, abaikan saja rekan-rekan. Nah, di sini admin sudah berada pada website resmi Mempan RB, teman-teman ya. Nah, kita bisa scroll ke bawah. Oke, di sini kita perlihatkan dulu ya, yang pertama di tanggal 19 April di mana Mempan RB sudah setujui formasi CASN di Kemensos. Nah, buat teman-teman yang ada di Kementerian Sosial, nah di sini ada 40.839 formasi. Namun kabar baiknya bukan yang itu yang akan admin sampaikan. Selanjutnya di Kemenhub sudah disetujui 18.017 formasi. Nah, siap-siap teman-teman ya yang ada di Kemenhub. Terus Bawaslu juga sudah disetujui formasinya tak kalah banyak, yaitu 18.557. Nah, dari tiga kementerian ini atau lembaga ini, admin di sini akan bagikan informasi yang sangat spesial. Nah, kita bisa scroll ke bawah. Oke, kita scroll lagi. Nah, di sini teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini di tanggal 17 diumumkan ya atau disampaikan di web ini, di mana pengisian ASN di IKN. Menteri Anas akan siapkan formasi khusus putra-putri terbaik Kalimantan. Iya, sama persis dengan perlakuan yang diberikan kepada putra-putri terbaik dari Papua, teman-teman ya. Nah, tahu dong teman-teman ya, keuntungan teman-teman kita yang ada di Papua, ada kekhususan yang diberikan kepada mereka. Nah, di sini juga ada untuk teman-teman kita yang ada di Kalimantan, khususnya adalah putra-putri terbaik Kalimantan. Oke, kita buka dulu teman-teman ya. Nah, sebenarnya masih ada informasi selain daripada ini, tapi kita cek yang ini dulu aja. Oke, ini diinformasikan 17 April sudah dilihat 2193 kali. Nah, ini ada Menteri Anas. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Mempan RB, Bapak Abdullah Azwar Anas mengungkapkan, pemerintah telah menyiapkan jumlah kebutuhan aparatur sipil negara di IKN. Salah satu akan disiapkan formasi khusus untuk putra-putri terbaik wilayah Kalimantan Timur. Nah, jadi di sini lebih spesifik teman-teman ya, yaitu Kalimantan Timur. Ini peluang besar termasuk bagi putra-putri terbaik Kalimantan, khususnya Kalimantan Timur ya, untuk menjadi bagian dari sejarah penting Indonesia dengan mengabdi sebagai aparatur sipil negara di ibu kota negara. Semoga teman-teman yang dari Kalimantan lagi menonton ya. Ini disampaikan oleh Menteri Anas dalam konferensi pers skema pemindahan ASN ke IKN pada 17 April. Anas merinci, terdapat sejumlah sumber pengisian kebutuhan ASN di IKN. Pertama, ASN kementerian atau lembaga yang pindah ke IKN. Kedua adalah hasil rekrutmen. Nah, ini teman-teman ingat ya, jangan sampai teman-teman lagi salah informasi atau mispersepsi ya, atau informasi. Nah, di sini ada dua. Yang pertama adalah pemindahan dari kementerian atau lembaga ke IKN. Yang kedua adalah hasil rekrutmen CPNS khusus. Jelas ya, CPNS khusus pada 2024 yang kini prosesnya sudah dimulai dengan perincian formasi. Jadi teman-teman yang berstatus non ASN ya, non ASN atau mungkin baru lulus kuliah, nah perhatikan baik-baik di poin kedua. Yang ditempatkan di sana adalah hasil rekrutmen CPNS khusus pada 2024. Memang di tiap kementerian atau lembaga sekarang sedang didetailkan formasi CPNS khusus penempatan IKN. Misalnya yang sudah saya cek di Kementerian Kesehatan dan Kemenak, sudah dialokasikan sekian formasi khusus yang akan disiapkan di IKN dari total formasi rekrutmen yang ditetapkan tahun ini. Jadi untuk Kementerian Sosial teman-teman ya, dan Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Agama, nah di situ ada formasi khusus nanti yang teman-teman bisa lamar untuk ditempatkan ke IKN.
Jadi sejak awal rekrutmen sudah jelas bahwa mereka akan ditempatkan di IKN. Ketiga, mutasi pegawai. Jadi yang ketiganya adalah mutasi pegawai ASN pindah wilayah Kaltim. Jadi akan ada beberapa pegawai ASN di wilayah Kalimantan Timur yang dimutasi ke IKN. Jadi ini khusus yang ada di Kalimantan Timur, ASN yang ada di Kalimantan Timur nanti dimutasi ke IKN ini. Jelas teman-teman ya, itu poin ketiga. Anas menambahkan, pemerintah telah menetapkan arah kebijakan pengadaan calon ASN tahun 2024. Salah satunya adalah mendukung efektivitas kerja IKN Nusantara. Rekrutmen CASN 2024 pun diarahkan untuk sebagian merekrut, merekrut fresh graduate yang bakal ditempatkan di IKN, teman-teman. Sesuai dengan arahan Presiden Jokowi, pemerintah memberi kesempatan kepada talenta. Memberikan kesempatan kepada talenta-talenta muda terbaik bangsa. Fresh graduate untuk mengabdi di IKN. Fresh graduate direkrut karena sudah cukup lama pemerintah memang tidak merekrut fresh graduate dalam skala yang cukup besar. Anas menambahkan, Presiden Jokowi juga menginstruksikan agar kementerian terkait segera mendetailkan skema insentif atau tunjangan khusus bagi ASN yang dipindahkan ke IKN. Tunjangan itu disebut sebagai tunjangan pionir. Kita sudah siapkan dan simulasikan secara komprehensif terkait tunjangan pionir, tapi belum bisa kami sampaikan terkait besarannya, periode dan mekanismenya karena masih dibahas dan menunggu arahan Presiden, teman-teman ya. Insya Allah dalam 2 pekan ke depan berarti ini jatuhnya akhir bulan ini atau awal bulan depan sudah beres. Jadi teman-teman yang ada di Kalimantan Timur jangan sia-siakan kesempatan ini. Oke, ini dari Kementerian Pan-RB dan kita lanjut lagi ke informasi informasi selanjutnya di sini terkait info penting dari BKN soal pendataan honorer atau non ASN. Nah, ini informasinya juga terbilang masih sangat baru, Kamis 18 April, teman-teman ya. BKN memastikan pada 2024 ini tidak melakukan pendataan ulang non ASN atau honorer. Jadi ingat teman-teman ya, tidak melakukan pendataan ulang. Proses pendataan non ASN telah selesai dilaksanakan pada Oktober 2022 yang lalu. Demikian keterangan pers yang disampaikan PLT Kepala Biro Humas Hukum dan Kerjasama BKN, Nanan Subandi. Nanan menjelaskan pendataan non ASN merupakan tindak lanjut dari berlakunya peraturan pemerintah atau PP nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K yang mewajibkan status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah dari 2 jenis kepegawaian yaitu PNS dan P3K sampai dengan 28 November 2023. Pendataan pegawai honorer bertujuan untuk memetakan kondisi pegawai non-ASN, kata Nana. Pendataan non-ASN juga dapat membantu pemerintah menyusun strategi kebijakan terkait pegawai honorer. Pada tahap finalisasi, ini admin juga sudah share beberapa instansi ya. Pada tahap finalisasi yang berlangsung 31 Oktober 2022, masing-masing instansi melakukan pengecekan terakhir atau finalisasi akhir pendataan non-ASN dan menerbitkan SPTJM alias Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagai hasil akhir pendataan serta mengumumkan hasil akhir data tenaga non-ASN pada kanal informasi. Selanjutnya, hasil pendataan non-ASN, kata Nana, telah disampaikan kepada masing-masing PPK, instansi pemerintah. Selain itu, lanjut Nana, tenaga honorer dapat, teman-teman ya, dapat mengecek hasil pendataannya atau pendataan non-ASN ini di masing-masing Biro SDM, BKD, BKPSDM, ataupun BKPP masing-masing di instansinya. Jadi teman-teman kalau mau tahu, apakah saya terdaftar atau tidak? Silahkan cek, teman-teman ya, silahkan cek di instansi terkait. PPK dan pejabat lainnya dilarang melakukan pengangkatan tenaga non-ASN sebagaimana amanat pada Pasal 65 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Nanan mengatakan saat ini BKN sedang melakukan verifikasi data non-ASN yang terdapat dalam database BKN. Yang ini tadi teman-teman ya, diverifikasi kembali yang hasil pendataan di tahun 2022 itu. Selanjutnya BKN tidak melakukan pendataan tenaga non-ASN 2024. Kebijakan mengenai pendataan honorer selanjutnya akan diatur dalam peraturan pemerintah atau PP manajemen ASN.
Jadi kalaupun ada teman-teman ya, kalaupun ada pendataan nanti itu akan ditindaklanjuti di PP Manajemen Undang-Undang ASN terbaru. Nah, seperti itu teman-teman ya. Oke, mungkin cukup sampai di sini informasi yang dapat admin bagikan di video kali ini. Lebih dan kurangnya admin mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.